hijin, terus juga hormonal udah pasti. Biasanya kalau misalkan lagi minum obat yang hormonal suka memancing jerawat juga, itu ada bisa. Nah, kita harus hilangkan dulu penyebab-penyebabnya seperti itu. Nah, bisa juga karena respon dari obat-obat atau apa namanya tidak satu kulit, bisa menjadikan proses breakout juga gitu. Oke sih, itu misalkan ya contohnya. Jadi untuk treatment sih sebenarnya kita di klinik tuh macam-macam, jadi disesuaikan dengan derajat dari jerawatnya. Kalau misalkan tadi jerawatnya masih ringan ya, cuman bentuknya kayak papul tuh kayak jendulan ya, misalnya masih superficial, bisa kita dengan peeling dan laser tuh udah bagus. Tapi kalau misalkan yang sudah meradang, tadi biasanya kita harus tambahkan suntikan, laser dan juga photodynamic terapi biasanya gitu. Ini kita mulai jawab pertanyaan aja ya. Kalau misalnya mau nanya boleh langsung ditambahkan komentarnya ya. Oke dok, sebelum lanjut ke pertanyaan, aku mau infoin buat beauty lovers, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% all treatment apa saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu bisa dikirim melalui WhatsApp admin kami atau bisa datang langsung ke The Clinic Jalan Sulanjana nomor 24. Boleh dok dilanjut untuk pertanyaannya? Ya tadi ya, jangan lewatin promonya, jangan lupa di screen record atau di capture. Nah, ada pertanyaan, dok saya suka jerawatan gara-gara poni. Dok kenapa ya dok? Saya masih pingin diponi tapi terus jerawat lagi. Oke, jadi biasanya itu kalau misalnya kita pakai poni ya pasti kan kulit kita apalagi udah di siang hari atau misalnya kita dipakai aktivitas itu sangat normal banget jadinya berminyak ya, karena emang belum keringet juga, terus ada proses keluarnya si minyak tadi, itu sangat wajar sekali. Nah tapi kalau misalkan kita pakai poni atau biasanya kadang-kadang kita nggak sadar atau mungkin kondisi si rambutnya mungkin nggak terlalu bersih, atau misalnya kita lagi bener-bener poni juga tangan kita nggak bersih, itu bisa memancing terjadinya jerawat biasanya gitu. Nah, bagusnya sih sebenarnya tadi ya, jadi dari awal yang saya bilang itu harus jaga kebersihannya dulu, hygiene-nya gitu. Nah kalau misalkan sudah pakai makeup, memang pakai makeup ya sebenarnya nggak apa-apa pakai makeup, tapi sudahnya itu harus dibersihkannya benar-benar bersih, jangan sampai ada yang residu-residu dari makeup yang menutup pori-pori yang akhirnya proses pengelupasan sel kulit mati yang harusnya normal terjadi itu terhalang oleh residu dari makeup tersebut yang akhirnya memancing jerawat gitu. Itu sih. Jadi sih untuk sarannya paling kalau untuk pakai poni ya jangan ya keramas ya. Nah terus udah gitu jangan terlalu kena sama tangan juga ya, karena takutnya tangan kita kotor atau nggak misalnya mau megang nih atau misalnya mau rapiin ya tangannya harus keadaan bersih, seperti itu sih. Oke. Dok ada pertanyaan nih dari Instastory. Kalau jerawat karena bakteri biasanya disebabkan karena apa ya dok? Penularankah atau kenapa? Jerawat karena bakteri ya. Jadi sebenarnya gini, di muka kita itu, di kulit kita itu sebenarnya ada bakteri normal gitu ya, bakteri normal dimana kalau misalkan normal-normal aja dia nggak akan menyebabkan jerawat gitu. Tapi kalau misalkan di suatu keadaan tertentu memancing si proses pengeluaran minyaknya itu berlebih, ya kan ibaratnya lubangnya masih kecil ya tapi minyaknya itu banyak. Nah untuk keluarnya bisa tersumbat, apalagi tadi ada residu-residu mungkin dari polusi, debu atau make up. Nah itu pasti membuat prosesnya jadi tidak berlangsung lancar gitu untuk melepas sel kulit matinya. Nah akhirnya si ada bakteri P. acnes juga yang membuat jerawat tuh bisa terjadi ya. Nah terus yang flora normal atau bakteri normal yang ada di kulit itu dia sangat senang sekali sangat senang sekali minyak gitu. Jadi kalau misalkan ada minyak atau misalnya orang yang cenderung mukanya berminyak, dia sangat senang sekali. Dan ibaratnya itu makanannya ya, jadinya proses peradangan lebih cepat terjadi biasanya seperti itu. Makanya harus diimbangi dengan produk-produk yang benar-benar sesuai dengan kondisi kulitnya, seperti itu sih. Kalau jerawat banyak
jerawat terus pakai apa ya, kalau jerawat banyak, jerawat terus pakai apa mesti gimana ya, nggak ngaruh, harus gimana ya dok? Oh maksudnya jerawat nih terus pakai udah pakai apapun skincare tapi tetap jerawatan maksudnya ya itu pertama kita nggak bisa ngandelin cuma dari skincare aja. Jadi pertama dari kita juga harus makannya juga, pola hidupnya harus dijaga ya. Jadi pertama kurangin yang manis-manis, kurangin yang banyak tepungnya juga, karena glycemic tinggi juga yang seperti kayak yang mengandung glukosa tinggi ya itu bisa memancing tadi si sebumnya itu bisa meningkat seperti itu. Nah selain itu juga ya keduanya tadi si skincare ya, pertama harus hygiene mukanya juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya sudah keluar rumah atau memakai makeup atau habis memakai sunblock atau apapun ya harus double cleansing, karena kalau hanya dengan sabun biasanya suka masih ada residu makeup yang menyumbat pori-pori, akhirnya bisa berjerawat tadi seperti itu sih. Dan biasanya kalau jerawat itu kan kita lihat juga ya, misalnya derajatnya udah sampai derajat mana, derajat sedang, ringan, sedang atau berat. Nah jadi kita harus lihat dulu, dokternya harus lihat dulu keadaannya biar treatmentnya juga maksimal seperti itu sih. Oke, dok, treatment apakah untuk jerawat kecil-kecil merah gitu ya? Nah, kalau untuk jerawat kecil-kecil merah sebenarnya gini, kalau kecil-kecil merah itu biasanya masih diproses proses mulai peradangan. Biasanya ada blackhead, ada whitehead. Nah, kalau brutus-brutus kecil biasanya kita bilang whitehead. Kalau misalkan yang suka ada di hidung ya biasanya blackhead. Jadi kalau si minyak itu sudah teroksidasi oleh udara luar biasanya jadi hitam, makanya dibilangnya blackhead. Nah kalau untuk yang tadi yang brutus-brutus kecil, biasanya kalau untuk treatment sih minimal itu harus face peel off gitu, harus di treatment dengan kandungan yang ada AH ya, glycolic acid atau benzyl peroxide seperti itu. Nah karena itu dapat membantu proses pengeringan dari beruntus-beruntusnya tersebut seperti itu. Oke, dok mau tanya tapi nggak tentang akne, boleh silakan. Mungkin saya tapi jawab dulu yang tentang jerawatnya ya. Gitu. Harus pakai skincare apa aja ya dok ya buat jerawat? Jadi kalau skincare tadi pertama yang bisa membuat, jadi gini, sebenarnya kulit kita juga butuh minum ya, itu pasti. Nah, minum yang dari dalam tubuhnya kita tuh banyak minum ya, misalnya 2 liter itu udah minimal ya, harus minum 2 liter. Terus makannya yang tadi kurangin yang tinggi indeks glikemik tinggi itu harus dibatasi. Jadi kayak yang tepung-tepungan, jadi kayak makan makanan orang yang diabetes ya. Karena glukosa tinggi juga dapat memancing tadi proses sebumnya tuh banyak gitu. Nah, terus skincare-nya biasanya yang ada tea tree-nya, asam salisilat atau salicic acid, terus ada glycolic acid, terus ada juga benzyl peroxide. Nah itu biasanya, atau ada juga retinol ya, nah gitu. Itu sebenarnya sangat cocok untuk kulit yang berjerawat gitu. Nah tapi kita lihat dulu kondisinya, karena ada beberapa treatment yang mungkin kalau misalnya jerawatnya sudah moderate atau udah severe ya, yang udah benar-benar parah, itu harus ada yang tadi harus disuntik ya, disuntik di bagian kistik akne atau yang jerawat batunya seperti itu. Ya seperti itu sih tadi. Nah jadi kalau misalkan jerawat itu ya, kalau misalnya penyebabnya hormon, biasanya kalau karena hamil dan memang sangat terbatas sekali ya dia skincare-nya. Jadi ya sebenarnya kalau hormonal ya nanti harus disingkirkannya dari si hormonnya. Cuman kan kalau misalnya dalam keadaan hamil atau misalnya dalam keadaan lagi dapat ya atau lagi menstruasi ya, itu sangat normal sekali sebenarnya gitu sih. Oke dok, sekali lagi untuk beauty lover semua, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini dan langsung saja kirim ke WhatsApp admin kami, atau bisa datang langsung ke The Clinic Beauty Losapi Bandung, Jalan Selanjana nomor 24 untuk mendapatkan diskon sebesar 10% all treatment. Dok, ada pertanyaan nih dari DM
Oke, kita jawab dulu DM ya. Dok, bekas jerawat hilangnya berapa lama ya kalau tanpa treatment hanya menggunakan skincare saja? Nah, itu dia. Tadi kalau misalnya makin lama proses peradangan ya, makin lama proses menangani jerawatnya, biasanya bekasnya jadinya lebih sulit. Biasanya yang paling gak diinginkan tuh biasanya bopeng ya. Nah, kalau untuk warna ya, biasanya kan warna suka hitam tuh. Dengan skincare aja ya, pertama kita harus lihat dulu. Biasanya kan sebenarnya ada persenan-persenannya. Itu ya lama kelamaan sih memang bisa pudar gitu ya, sampai berbulan-bulan itu bisa pudar. Cuman ya tadi kalau untuk ingin mempercepat ya harus diimbangi dengan perawatan ya di klinik kita. Jadi untuk mempercepat proses eksfoliasi atau regenerasi kulit yang baru. Jadi tidak terhindar dari post inflamasi hiperpigmentasi. Jadi kulitnya tuh yang bekas-bekas jerawat suka hitam-hitam tuh. Nah, kita mencegah itu dengan cara tadi minimal face peel off dan bagusnya dengan laser tadi. Karena kalau peeling itu dia mengeluarkan mengelupasi sel kulit matinya yang paling luar untuk digantikan dari kulit yang baru yang di bawahnya. Nah, kalau untuk yang sangat bandel banget itu harus pakai laser gitu. Nah, harus pakai laser. Dan biasanya itu kalau misalkan udah ada gangguan tekstur itu harus pakai skin rejuve gitu ya, terdiri dari fraksional dan juga dengan dermapen gitu sih. Tapi kalau untuk skincare itu lama kelamaan emang berproses, cuman tadi harus diimbangi dengan proses eksfoliasinya gitu. Karena kalau misalkan kita eksfoliasinya kurang maksimal ya, masih banyak yang menyumbat pori-pori dan akhirnya proses terjadinya komedo, dan itu jadi ya tetap berlangsung pasti gitu, dan akhirnya bisa timbul jerawat lagi gitu sih. Oke dok, apa nih ya, harus pakai skincare apa dok lagi jerawat tapi lagi hamil? Nah, kalau untuk pakai skincare apa dok lagi hamil itu biasanya untuk produk di klinik ya, kita itu produknya yang untuk jerawatnya itu sangat ringan ya. Jadi kalau untuk lagi hamil itu sebenarnya masih boleh, nggak apa-apa dipakaikan karena persenannya juga sangat kurang gitu. Jadi benar-benar yang, tapi kalau untuk perawatan misalnya dengan face peel off dan lainnya misalnya kita menghindari itu. Tapi kalau untuk skincare tadi kandungannya kayak yang dari retinol turunan dari vitamin A atau yang isotretinoin ya, atau nggak ada juga obat-obat yang diminum itu sangat tidak dianjurkan, apalagi dengan keadaan lagi hamil seperti itu. Nah, tapi kalau untuk proses di klinik nih dok, kalau misalnya untuk pengen mencegah terus masih ada komedo itu masih boleh kayak untuk neosel ya, jadi memakai alat-alat itu masih boleh gitu. Tapi kalau untuk asam yang memakai dengan chemical kimia kita biasanya menghindari dulu, apalagi di trimester awal. Nah, kalau di trimester akhir biasanya sih kita masih bisa mentoleransi, tapi kita lihat dulu pasiennya seperti itu. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dari Instastory. Dok, treatment untuk menghilangkan bekas jerawat sakit nggak ya? Biasanya diapain aja? Oke, kalau bekas jerawat tadi pertama untuk yang warna nih ya, face peel off, laser NDF itu biasanya cukup bisa untuk menghilangkan atau memudarkan si bekas jerawat yang berupa warna saja. Tapi kalau misalnya pengen cepat itu bisa dilakukan dengan skin rejuve. Kalau skin rejuve tadi dari dua alat, ada fraksional dan ada dermapen. Tapi kalau yang bopeng tadi udah ada gangguan tekstur, itu harus dipakaikan atau treatment yang sangat tepat adalah skin rejuve, karena kita harus memancing proses kolagenisasi lagi biar cepat. Jadi kita harus membuat perlukaan, mau tidak mau sih seperti itu. Jadi makanya kita tidak boleh menyepelekan kondisi jerawat ya pada muka kita, karena kalau makin lama kita main ya, scarsnya itu ya yang sangat tidak diinginkan seperti bopeng itu bisa terjadi seperti itu gitu sih. Oke, ya selamat datang yang baru bergabung ya. Jangan lupa di screen record sama di capture ya untuk mendapatkan promo gitu. Jadi nanti kalau yang udah screen record sama capture, nanti mau yang hari apa aja sih sebenarnya. Tapi ntar promonya biasanya setiap ajaran tuh beda-beda gitu. Tapi cobain aja di screen record atau di capture aja, nanti kita bisa tunjukkan ke admin kita gitu.
Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, Dok, kalau untuk treatment untuk jerawat itu biar cepat hilang, treatmentnya bisa di-combine apa gimana? Oke, biasanya sih kalau untuk cepat hilang tuh ya sebenarnya emang bagusnya di combine gitu sih. Harus biar lebih maksimal di combine-nya. Biasanya nanti kita lihat ya, dilihat kalau misalkan ada gabungan jerawat yang seperti jerawat batu itu ada untuk diinjeksi atau disuntikan kortisol untuk mengempeskan si jerawatnya. Terus face peel off, dan ada juga laser. Jadi untuk untuk menghindari bekas yang scarsnya, dan juga untuk mengurangi dari sebum yang berlebihan. Jadi jerawat juga bisa berkurang munculnya seperti itu. Dan dengan kombinasi terapi yang tepat dan tadi pengubahan gaya hidup, terus dari bersihin mukanya, hygiene-nya juga bagus, dan biasanya insya Allah bakal terhindar dari jerawat yang benar-benar meradang gitu sih, yang jerawat yang severe atau yang parah ya gitu. Itu sih. Nah dok, gimana caranya supaya menghindari jerawat yang timbulnya di daerah masker dan karena masker? Nah ya ini masni itu emang sekarang lagi banyak banget ya di klinik juga, karena asalnya jerawat tapi karena pakai masker jadinya ya timbul jerawat. Jadi kalau untuk menghindari jerawat yang timbul dari masker itu, biasanya sebagusnya kita menggunakan masker yang pasti yang bersih ya. Terus setiap 4 jam tuh harusnya ganti ya. Nah terus sebenarnya kalau pakai masker itu kan jadi membuat kondisi daerah yang ditutup itu kan lebih lembab gitu. Biasanya ingat, dan juga sebum juga tetap berproduksi. Nah akhirnya biasanya sih si kuman atau flora normal itu bisa seneng, dan biasanya kuman-kuman bakteri yang penyebab jerawat juga bisa timbul seperti itu. Nah, akhirnya bakal jadi jerawat ya. Tadi ya harus ganti maskernya ya sekitar 3-4 jam. Dan biasanya juga ada yang karena iritasi karena masker gitu. Karena iritasi karena masker ya kita harus coba lagi untuk mungkin ada bahan-bahan yang benar-benar gak cocok, responnya bisa dari jerawat atau bisa merah-merah. Biasanya sih lebih ke gatal ya, itu iritasi. Tapi kalau untuk tadi sih sebenarnya kalau yang jerawat karena masker itu sudah pakai masker jangan lupa tadi tetap double cleansing ya, sama cuci muka seperti itu sih sebenarnya. Sama makan makanan yang sehat, dan jangan lupa proses eksfoliasinya harus terus berjalan, mau di klinik atau mau di rumah juga nggak apa-apa. Jadi di rumah sekitar 2 kali seminggu nih kita home peeling jadi dengan scrub atau dengan chemical peeling atau dengan physical peeling dengan scrub atau peeling gel, itu sangat dianjurkan. Tapi harus dilihat kondisi kulitnya dulu gitu. Takutnya kalau misalkan lagi ada jerawat radang itu sangat tidak dianjurkan untuk memakai physical peeling ya, yang pakai scrub atau peeling gel, jadinya takutnya memperparah dari si peradangannya. Itu yang kuncinya adalah skincare yang tepat juga, double cleansing jangan lupa, sama memakai skincare-nya yang sesuai dengan kondisi kulitnya, seperti itu sih kak. Oke, iya mungkin nih waktunya sudah di akhir acara IGF hari ini. Jangan lewatkan IGF setiap hari ya, setiap jam 1. Nah, nanti kalau ada mau tanya atau mau konsultasi boleh datang ke klinik kita di The Clinic Filosofi, Jalan Sulanjana nomor 24 gitu. Nah, itu aja masukan atau penerangan saya tentang jerawat hari ini. Oke, terima kasih yang sudah bertanya sama yang mengikuti IGF hari ini gitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan lewat PA, nggak apa-apa, nanti saya bisa bantu jawab juga ya lewat PA klinik kita. Oke, stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye.